Agar tumbuh menjadi anak yang cerdas, tak lepas dari peran 1000 hari pertama kehidupan anak. Periode ini dimulai dari 0 bulan ketika si anak masih dalam kandungan, sampai anak berusia 2 tahun. Periode ini disebut sebagai periode emas, karena pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat pesat. Ingat, 80% volume otak terbentuk pada usia ini. Agar dapat tumbuh menjadi anak cerdas, tentu harus dimulai dari asupan gizi ibunya dulu ketika masih mengandung anak tersebut. Lalu setelah anak lahir, maka dilanjutkan pemberian makanan sesuai tahapannya. Mulai dari masa ASI eksklusif, MPASI, dan seterusnya. Makanan yang baik tentu saja harus terdiri dari komposisi yang dianjurkan, yaitu pertama sumber karbohidrat, ya misalnya ada dari nasi, kentang, jagung. Kemudian harus ada protein hewani dan nabati, sayur, buah, dan juga asupan cairan yang cukup. Nah ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, pada saat MPASI atau masa pendampingan ASI, asupan anak pun harus diperhatikan. Usia MPASI ini dimulai saat anak berusia 6 bulan. Jadi setelah memasuki usia 6 bulan setelah ASI eksklusif, anak memang sudah harus mulai diberikan MPASI ya. Kenapa? Pertama adalah karena memang produksi ASI dari ibu ini sudah menurun dibandingkan dengan awal-awal bulan, dan juga komposisi nutrisinya sudah tidak sepadat di awal-awal bulan. Yang kedua, aktivitas anak ini mulai tinggi ya. Jadi dikhawatirkan kalau mengkonsumsi ASI saja itu tidak akan mencukupi kebutuhan energinya. Kemudian yang ketiga, anak juga sudah mulai tumbuh gigi ya, sehingga memerlukan makanan yang bertekstur supaya merangsang pertumbuhan gigi. Kali ini kita akan membuat salah satu contoh MPASI atau makanan pendamping ASI. Oke, bahan utama yang digunakan yaitu ubi cilembu. Ubi khas dari Jawa Barat ini punya kelebihan dari rasanya yang manis alami tanpa perlu tambahan gula atau pemanis lainnya. Pembuatannya juga nggak susah kok dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Siapkan potongan ubi yang telah dikukus, kemudian haluskan menggunakan blender. Setelah jadi, tinggal tambah sedikit ASI. Walau terlihat sederhana, MPASI ubi ini sangat baik untuk anak karena mengandung vitamin A, vitamin E, beta-karoten, potasium, kalsium, serta asam folat yang tinggi. Jangan heran jika MPASI, ubi termasuk makanan padat pertama yang direkomendasikan untuk dikonsumsi buah hati Anda. Nah, jika anak bosan dengan bubur yang bertekstur lembek, ada satu lagi nih, resep sehat MPASI masih dengan bahan dasar ubi. Ini dia, puding ubi cilembu. Cara membuatnya, haluskan daging ubi yang telah dikukus. Tambahkan sedikit air agar tidak menggumpal. Nah, jika sudah halus, masukkan pure ubi ke dalam air. Tambahkan bubuk agar-agar serta sedikit ASI. Masak dengan api kecil hingga adonan tercampur rata. Diamkan hingga dingin dan masukkan dalam cetakan. Ini dia puding ubinya. Dijamin anak bakal ketagihan rasanya yang manis serta teksturnya yang kenyal. Selain mengandung nutrisi yang baik, ubi juga mudah dicerna karena teksturnya yang lembut dan kaya serat sehingga membantu proses pencernaan bayi. Sohib, dalam masa pertumbuhan selanjutnya, anak perlu gizi seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, hingga serat. Jenis makanannya itu yang paling baik adalah beragam. Jadi semakin beragam makanan itu semakin baik untuk anak. Contohnya kalau sumber protein, jangan hanya diberikan satu jenis saja, misalnya telur terus tidak mengkonsumsi yang lain gitu. Sebaiknya diberikan kombinasi ya, ada telur, ada ikan, ada daging ya. Lalu bagaimana dengan asupan gizi bagi ibu hamil yang sedang mengandung?
Salah satu protein hewani yang memiliki kandungan gizi lengkap dan terbaik untuk otak anak dalam kandungan adalah ikan. Mulai dari DHA, asam amino, omega 3, hingga kalsium dimiliki hewan penghuni air ini. Berbagai jenis ikan bisa Sohib Sehat pilih, seperti ikan tuna, salmon, atau kakap, ya tergantung selera aja. Namun ternyata ada juga satu jenis ikan yang mudah ditemui serta memiliki harga yang terjangkau loh, yakni ikan bandeng. Jangan remehkan sang milkfish ini Sohib, karena menurut penelitian, kandungan omega 3 di dalam bandeng jauh lebih tinggi dibanding tuna ataupun salmon. Nih, ada satu resep sehat untuk mengolah ikan bandeng. Potong-potong ikan bandeng segar yang telah dibersihkan. Beri perasan jeruk nipis untuk menghilangkan amis. Baluri garam secukupnya dan diamkan. Kemudian kita panaskan minyak dan goreng bandeng hingga kekuningan. Angkat dan tiriskan. Tumis bumbu dasar dari campuran bawang merah, bawang putih, sereh, dan cabai yang sudah dihaluskan. Nah, agar gurih, tambahkan kecap. Masukkan kembali ikan bandeng ke dalam bumbu. Bandeng bumbu kecap yang sehat dan lezat, siap untuk dikonsumsi sang ibu hamil. Sohib, selain tinggi kadar omega 3 yang baik untuk otak janin, ikan tergolong aman dikonsumsi dibanding protein hewani lainnya. Sebut saja daging sapi atau kambing yang bisa meningkatkan kadar kolesterol. Ikan yang paling baik apa? Ya semua sih baik ya. Ikan kayak ikan gabus itu dia juga tinggi omega 3-nya, DHA juga tinggi. Ya, bandeng juga sama. Seperti itu. Sohib Sehat ala Nabi, pada dasarnya semua sumber pangan yang disediakan Allah di alam baik untuk asupan gizi. Namun hindari makanan berpengawet serta fast food karena tinggi akan kadar gula dan garam dan rendah gizi. Yang terpenting, berikan makanan yang halal dan thoyyib ya bagi anak kita agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat dan juga beriman. Amin, amin ya robbal alamin. Tantrum pada anak merupakan perilaku yang ditunjukkan anak sebagai bentuk reaksi emosi yang sangat intens dan cenderung agresif.